Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaid Budiarto dari kelas 11A. Di sini akan menyampaikan jawaban terkait ATS dari tugas manajemen perkudangan yang diampu oleh Dr. Erna Mulyanti, STMT. Baik, di sini kita ada dua case ya. Yang pertama terkait tata letak gudang dan sistem penyimpanan, yaitu di sini ada PT Traslock, di mana PT Traslock ini mempunyai beberapa kendala di 3 bulan terakhir ini, gitu. Nah, yang pertama yaitu penataan truk ya, yang tidak sesuai sehingga waktu picking itu naik sampai di 35%. Terus kemudian ada juga jalur forklift yang terblokir oleh penataan palet atau penempatan palet sehingga terjadi antrian dan risiko kecelakaan juga. Terus sistem random storage ya, yang dimana menjadikan picking itu error tuh naik sampai dengan 18% dan fast moving itu ditempatkan jauh dari area receiving dan outbound yang lead time-nya itu dalam proses outbound itu naik gitu. Dan di sini kita akan melakukan perbaikan, di mana perbaikan ini untuk meningkatkan efisiensi picking, ya, packing, dan proses footway, dan tentunya untuk pengurangan error picking. Nah, di sini PT Translock ini mempunyai luasan gudang 5.000 meter square. Nah, dan PT Trustlock ini adalah sebuah 3PL yang mengelola satu customer dengan 10 jenis barang, gitu, dengan data seperti berikut. Nah, dalam melakukan perbaikan, kita ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan. Nah, tentunya dalam proses slotting atau penataan layout, ya kita perlu melakukan penataan ulang layout gudang untuk mendapatkan layout yang optimal. Nah, ini pertama-tama kita cari dulu untuk pengkategorian untuk memudahkan proses slotting, di mana kita bisa mengetahui barang-barang yang akan disimpan, apakah masuk ke fast moving, slow, medium, atau moderate, atau slow moving gitu. Nah, dikarenakan data yang tersedia atau data dari case study ini hanya kita memiliki data jumlah barang dan juga harga, maka di sini kita akan coba menghitung ya ABC ini dengan kombinasi, yaitu kombinasi antara volume dan juga value dari unit tersebut atau barang tersebut. Nah, yang pertama kita cari berdasarkan value barang dulu atau dari harga, dengan kita mengkalikan jumlah unit dengan harga per unit sehingga kita terkumpullah sekian. Dengan kita melakukan perhitungan, kita sortkan dari yang terbesar ke yang terkecil dan berapa kontribusi atau nilai dari persentase di barang total tersebut. Kemudian kita akumulatifkan. Nah, di sini sama seperti Pareto ya, kita cari dengan 80% itu untuk kategori fast, terus kemudian 15% medium dan 5% itu slow. Nah, ditemukan seperti berikut dan kemudian kita juga cari ya berdasarkan volume barang. Nah, dengan volume barang pun kita solve dari yang terbanyak ke yang tersedikit dan ditemukan seperti berikut. Nah, kemudian kita kombinasikan antara value barang dengan jumlah barang sehingga kita memiliki data yang paling akurat, karena jika tidak dilakukan maka kita tidak tahu apakah barang yang mahal itu yang cepat keluar movingnya atau yang memang jumlahnya banyak gitu, karena biasanya yang dibeli dalam jumlah banyak itu artinya pengeluarannya juga banyak gitu. Nah, ini kita sudah dapatkan jika barang tersebut value-nya medium kemudian secara volume F, maka masuk ke kategori fast. Terus kemudian jika slow bertemu fast maka masuknya ke medium,
terus terakhir di slow, dengan slow akan bertemu slow gitu, maka didapatkan eh, seperti berikut. Kemudian eh, dari hal ini fast moving class itu akan kita tempatkan di radius yang paling dekat gitu, yaitu kalau di case ini kita dekatkan dengan sortation area. Terus kemudian M class ini di area tengah dan S class ini di rak bagian belakang gitu. Nah, kemudian dari area 5.000 square meter ini kita akan memetakan ya proses gudangnya. Kita menggunakan ARC atau Activity Relation Chart ya, di mana ada 5 area: receiving, storage, sortation, packaging, dan shipping. Nah, kita tentukan luasan-luasan masing areanya dan kita juga kombinasikan dengan metode UWL-FLP ya untuk mencari layout terbaik atau penataan terbaik gitu. Dan dari aplikasi ini kita gunakan samakan apakah sudah sesuai dengan IRC diagram ini, eh, dan setelah sesuai baru kita lakukan proses konfigurasi berdasarkan menggunakan palet rak, atau di sini kita akan menggunakan SPR ya untuk memanfaatkan volume cara tingginya juga gitu. Nah, di sini ada area receiving, sortation, packaging, shipping gitu. Kita menggunakan U model. Nah, dari hal tersebut, karena kita tidak tahu berapa jumlah per paletnya, ya, karena kita akan menggunakan palet, maka kita asumsikan saja dari jumlah barang ini dengan jumlah per palet itu 50 unit gitu. Dan kita temukan di sini total palet yang dibutuhkan itu di 111 gitu. Nah, dari konfigurasi ini kita menggunakan ya slotting piramid. Di slotting piramid ini kita titik awalnya kita tentukan di tengah, di mana titik tengah ini proses receiving dengan proses shipping itu tetap mendapatkan efisiensi dengan baik gitu. Karena kita tidak tahu berapa barang yang masuk dan barang yang keluar gitu. Maka kita ambil jalan tengahnya, yaitu ketika proses inbound ini tetap untuk yang fast moving bisa tercapture atau terjangkau dengan mudah, sehingga proses footway itu bisa lebih efisien. Dan untuk proses shipping ketika picking masuk ke sortation dan packaging itu lebih mudah itu. Artinya ketika picking itu bisa langsung masuk ke sortation, ataupun kalau dalam bulky bisa langsung masuk ke packaging. Itu seperti itu. Nah, dari penataan ini kita dapatkan ya, kalaupun nanti tidak menggunakan palet, artinya block stacking, itu bisa kita mendapatkan di 264 palet position. Dan kalau menggunakan racking dengan kita memanfaatkan area vertikal ini bisa di 1056 palet position gitu. Tetapi ini bisa lebih meningkat lagi kalau misalkan kita menggunakan SPR dengan data yang akurat gitu ya. Nah, di sini ya, artinya dari total 111 palet yang dibutuhkan, kita jika menggunakan hanya di area ground atau block stacking ini hanya sudah mencukupi ya 42% dari total capacity yang tersedia. Nah, kesimpulannya di sini melalui penerapan U-shape layout dengan pembagian 5 area utama. Nah, ini kita bisa dapatkan penataan yang baik ya, dan nantinya harapannya dengan kita menempatkan fast moving, slow moving, dan medium moving ini bisa lebih baik dalam proses footway dan picking gitu. Karena sudah ditentukan penempatannya, apalagi akan lebih baik lagi jika kita menggunakan WMS ya dalam proses operasionalnya. Itu akan lebih sangat memudahkan karena seperti di SAP dan ERP lainnya itu sudah bisa melakukan slotting berdasarkan frekuensi movingnya. Nah, di case yang kedua ini kita mempunyai PTX ya, yaitu PTX ini itu perusahaan 3PL yang melayani jasa pergudangan.
yang saat ini tuh menghadapi ya terkait stock integrity, di mana mereka mempunyai problem rusak dan hilang barangnya, itu inventory turnovernya rendah sehingga terjadi overstock ya, excess, terus barangnya juga banyak yang mengalami kadaluarsa. Nah ini berisiko di scrap ya, artinya perusahaan mengalami kerugian, dan ini integrity stoknya itu cukup tinggi. Nah ini di sini kita diminta untuk melakukan pengendalian persediaan ya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut gitu. Nah, dalam proses improvement atau perbaikan suatu gudang, baik dari sisi layout ataupun inventory-nya, yang pertama kita lakukan itu kita bisa mulai dari suatu level operasional itu sebagai foundation-nya. Nah, di fondasi ini kita bisa melakukan perbaikan dari sisi 5R ya sebagai basic improvement gitu, dan kemudian kita memperbaiki layout-nya, kemudian dan juga SOP-nya gitu. Nah, di dalam 5R ini kita bisa melakukan pemisahan barang, artinya kita tentukan mana barang yang pecah belah, yang kimia, yang food grade, fast mover, near expired, dan lain sebagainya. Kita kelompokkan masing-masing, dan termasuk juga barang-barang yang obsolete gitu, yang lama tidak bergerak. Nah, kemudian kita labelisasi semua areanya, baik di receiving, QC, staging, put away, picking, dan packing. Kemudian kita lakukan pembersihan berkala. Karena dengan melakukan pembersihan, kita bisa mengetahui mana barang yang damage, mana yang lama tidak bergerak gitu. Minimal dari sisi visualnya. Nah, kemudian kita lakukan perbaikan layoutnya, kita lakukan pemetaan ulang lagi untuk barang-barangnya, kita tata berdasarkan ABC kelas ataupun FMS kelasnya gitu. Nah, hal ini membantu kita untuk efisiensi dalam proses picking dan put away. Nah, kemudian barang juga kita dalam untuk mencegah kerusakan barang, kita juga bisa dalam warehouse quality itu kita menempatkan barang berat yang di bawah, fragil juga di lokasi yang terlindungi, dan juga mungkin kalau misalnya di kimia ataupun drugs gitu ya, di tempat-tempat yang memang akses tidak mudah dijangkau oleh orang gitu. Dan juga di sini untuk forklift atau picker itu jelas ya one way traffic, artinya tidak mengganggu untuk proses picking dan put away. Jadi kita disarankan untuk menggunakan U-shape ya jika memang loading dock itu terdapat dua area receiving dan shippingnya. Nah, untuk menjaga seluruh operasional ini, baik dari sisi quality, safety, dan efisiensi, ini kita buatkan SOP-nya. Artinya dari proses barang masuk sampai dengan barang keluar, ataupun kembali dalam proses return, ini dibuatkan SOP-nya. Termasuk dalam proses kontrol inventory-nya, cycle count, dan stock ini juga harus dibuatkan. Dan ini beberapa referensi yang bisa dijadikan dalam proses level foundation ini. Nah, kemudian dari sistem kerja dalam inventory control, di sini kita menerapkan cycle count dan stock count. Di mana cycle count ini kita terapkan untuk menjaga kestabilan inventory, akurasi inventory di daily activity-nya. Itu harapannya biar ketika terjadi masalah itu kita bisa capture atau catch up lebih cepat gitu, dan kita bisa tangani lebih cepat juga gitu. Dan di secara tahunan, baik bisa dilakukan bulanan, kuartal, ataupun secara tahunan itu dilakukan stock of none. Di sini untuk mengetahui inventory akurasinya, terus layout lokasi akurasinya, dan lain sebagainya untuk akurasi stoknya itu sendiri gitu. Terus yang ketiga yaitu optimasi melalui digitalisasi. Yaitu di sini kita bisa menggunakan WMS dan juga integrasi ke ERP. Nah, di sini di WMS ini kita bisa lakukan kontrol ya, load expiring, tracking baik di VIVO-nya ataupun bisa juga beberapa itu bisa secara VIVO-nya gitu. Artinya dengan menggunakan WMS ini untuk near expired ataupun unvivo itu bisa diminimalisir gitu. Dan di sini untuk proses kontrol atau cek 100% kita menerapkan dengan mandatory scanning ya, di mana scanning ini all item itu bisa dicek secara keseluruhan. Artinya dengan melakukan scan ini kesalahan kurang ataupun lebih kirim itu bisa diminimalisir. Itu artinya human error itu bisa menurun.
Dan terakhir di integrasi ERP ya untuk proses PO, DO, dan replenishment alert ya. Minimal kita bisa remind ke pemilik barang itu untuk melakukan pengisian ulang atau replenishment, terus kemudian proses PO yang masuk dan juga untuk dalam pengiriman sehingga seluruh operasional atau administrasi itu termonitoring dengan baik gitu. Dan kemudian terkait kolaborasi dengan forecasting ya dengan pemilik barang atau CPRF ya, Collaborative Planning Forecasting ini bisa kita lakukan ya karena kita bukan em, sebagai pemilik barang, kita hanya sebagai pengelola barang milik perusahaan lain. Ini di sini kita bisa melakukan collaborative planning forecasting yang menggunakan data-data yang memang 3PL tersebut punya gitu dari sisi history movement, gitu barang keluar dan masuk, dan kita juga bisa membuat forecast dari sisi pengiriman customer gitu dari 3PL ke customer-customer gitu. Artinya kita bisa membuat forecastnya dan dari data market atau tren dan seasonality-nya jika tersedia ya gitu. Dari sini kita bisa memberikan suggestion untuk pemilik barang baik dari sisi proses replenishment dan menjaga ketersediaan barang, safety stock-nya dan juga ROP-nya, reorder point-nya gitu. Dan kemudian dari sisi keamanan, untuk agar barang-barang itu tidak hilang, paling tidak harus tercover seluruh CCTV sebagai keamanannya dan membatasi orang-orang yang masuk ke gudang gitu. Dan di sisi security atau area sendiri juga menerapkan kunjungan khusus dan aktivitas ke seluruh orang-orang yang masuk gitu, baik transporter, pelanggan ataupun tamu gitu. Nah, untuk menjaga dan memonitoring keseluruhan proses sebelumnya, ini kita harus menjaga akurasinya, kontrol juga untuk expirednya yang kita mana kelompokan, barang-barang yang dikurang dari 3 bulan, lebih dari 3 bulan, dan lebih dari 6 bulan. Ini kita kontrol. Terus juga kita lakukan cycle count completion-nya setiap harinya, apakah terpenuhi semua atau tidak gitu. Nah, kalau beberapa ERP itu sudah eh, bisa menerapkan task ya atau tugas-tugas untuk operator itu untuk melakukan cycle count baik secara random ataupun terplan gitu. Nah, kemudian inventory turnover juga harus dikontrol dan forecast deviation-nya juga harus dikontrol untuk mengetahui dan merencanakan plan inventory-nya di masa depan gitu. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, semangat pagi.